Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa وتابعين تابعين له بإحسان إلى يوم الدين وسنن جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمدنيين والمسلمين 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 أولئك المقربين خصوص سيدنا سيد قدر جليل رسول الله سيد محمد بن أحمد بن عبد البري الأفضل رسول الله سيد المسلمين وسائر الجميع مشايخه وسائر مجدهم المسلمين وفتح المشرق الأرضي إلى مغاربها بالرياض والمسلمين إلى جميع طالبات الجامعة وجميع مشايخ المعهد الإسلام بشفاعة رسول الله بركة الفاتحة. Yang akan dibaca War-ribaha wal khusra. Bismillahirrahmanirrahim. War-ribaha wal khusra tabir taqsima bi qadri ma li syirkatin bil qima fasku syariki mujibun imqala wal maudu wal ilhamu kalwakala nasoha ayyubashiran muwakilu binafsihi jazabihi tawakulu wajaza fil ma'lumi min wajhil wala yasiru iqrarun ala man wakala walam yadir innasi walani ifri wa madnuri walau bi'irni wa aminun wa bitafritin domin yuzalu bil azri wa ilmahil wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. War-ribaha wal khusrah i'tabir taqsimahu. War-ribaha dan kepada laba, wal khusrah dan kerugian. Laba dan kerugian i'tabir, perhitungkanlah olehmu taksimah kepada pembagian. Biqadri ma li syirkatin, dengan ukuran harta syirkah. Biqadri ma li syirkatin, dengan kadar harta syirkah. Bil qimati, dengan harga. Pembahasan kita tentang syirkah. Syirkah itu adalah kerjasama antara dua orang atau lebih. Satunya memberikan harta, yang lain juga memberikan harta. Dicampur. Sekiranya pencampuran itu tidak dapat lagi membedakan mana punya si A dan mana yang punya si B. Benar-benar dicampur, jagung dengan jagung misalnya, dicampur sampai tidak ketahuan mana jagungnya si A dan mana jagung si B. Itu namanya syirkah. Untuk mendapatkan laba nanti, ya kalau dapat laba, kalau dapat kerugian, maka kerugian dan laba yang akan dialami oleh dua orang yang kerjasama itu nanti dibagi taksimah, dibagi sesuai dengan harta awal atau modal awal yang dia syirkahkan. Jadi ketika seseorang memberikan modal lebih banyak, maka nanti keuntungannya juga lebih banyak. Begitupun misalnya terjadi kerugian, maka kerugiannya juga banyak.
Kalau saya memberikan harta 60 juta, teman saya 40 juta, maka nanti ketika dapat keuntungan, maka saya lebih banyak daripada teman saya. Begitupun dengan misalnya rugi, maka kerugiannya itu lebih banyak saya daripada teman saya. Fashkhus syariki, adapun membatalkan atau memfasah. Fasah ini maknanya adalah membatalkan. Adapun membatalkannya partner atau teman, mujibun ialah menyebabkan ibtalahu kepada batalnya akad, ibtalahu kepada membatalkan akad. Ketika satu di antara dua orang atau lebih di antara dua orang yang melakukan akad syirkah, melakukan akad kerjasama, di antaranya ada yang mau membatalkan, ya sudah aku nggak jadi, aku mau berhenti melakukan kerjasama, ya sudah berarti akad tersebut langsung batal. Wal mautuh, dan mati, wal iuma'uh, dan ayan, kal wakalati, sebagaimana wakalah. Wakalah ini adalah akad perwakilan, nanti akan dibahas setelah ini. Sebenarnya bait ini menjelaskan hal-hal yang membatalkan kepada akad syirkah, akad kerjasama. Yang pertama, karena ada salah satu yang membatalkan atau berhenti untuk melakukan akad kerjasama. Yang kedua, karena salah satunya mati atau sama-sama mati semuanya. Beda kalau misalnya dengan akad ijarah, sewa menyewakan ya. Kalau salah satu di antara dua orang, baik penyewa atau yang menyewa, mati, maka bisa diteruskan oleh ahli warisnya. Kalau akad syirkah mati salah satunya, maka langsung batal akadnya. Nggak bisa diteruskan oleh ahli waris. Begitupun dengan ima. Ima ini ayan. Misalnya ayan, maka juga batal. Sebagaimana wakalah. Nanti akan dibahas tentang wakalah. Babul wakalati, adapun ini ialah bab tentang wakalah, perwakilan. Nah, namanya juga perwakilan. Masa nggak tahu perwakilan? Misalnya saya mewakilkan seseorang untuk melakukan pekerjaan saya, itu namanya wakil. Atau biasanya diberikan yang sering kita jumpai adalah perwakilan seorang wali nikah mewakilkan akad nikahnya kepada seorang kiai atau penghulu, ya kan. Saya wakilkan kepada engkau untuk menikahkan anak saya yang bernama ini dengan calon suaminya yang bernama ini dengan mas kawin ini, kan kayak itu biasanya kan ya. Itu namanya taukil atau wakalah, perwakilan. Atau gampangnya kamu mewakilkan temanmu untuk membelikan barang, ya kan? Akan wakil namanya, bisa mewakilkan. Wakalah. Ma sahah ayyubashirul muwakkiluh binafsihi jazalahu tawakkuluh. Ma adapun suatu sahha yang as-sah, ayyubashiroh apa? Melakukan al-muwakil, siapa muwakil? Mubashir ini adalah melakukan langsung, bersentuhan langsung. Melakukan al-muwakil, siapa muwakil, binafsihi, dengan dirinya muwakil. Muwakil ini adalah orang yang mewakilkan. Jadi ada muwakil, ada wakil. Ada muwakkal fi. Muwakil itu adalah orang yang mewakilkan. Wakil adalah orang yang menjadi wakil. Muwakkal fi adalah yang diwakilkan. Misalnya saya mewakilkan seperti contoh tadi akad nikah, wali atau bapaknya si calon si mempelai putri atau wanita itu adalah muwakil. Kiai atau KUA itu adalah wakil. Al-wakil, siapa muwakil, binafsihi, dengan dirinya muwakil, jazah ialah boleh, lahu, jazah ialah boleh, lahu bagi ma at-tawakkuluh, apa tawakkul, apa perwakilan. Ini menjelaskan tentang suatu yang bisa diwakilkan.
Sesuatu yang bisa diwakilkan adalah sesuatu yang bisa dilakukan langsung oleh muwakil, adalah memiliki hak. Misalnya saya bisa menikahkan anak saya, berarti kan saya bisa menikahkan kan? Karena saya bisa menikahkan anak saya, maka saya bisa mewakilkan kepada orang lain. Kalau misalnya saya tak bisa menikahkan anak saya, misalnya, maka saya tak bisa menikahkan, tak bisa mewakilkan kepada orang lain. Misalnya orang tuamu mau menikahkan anak saya, kan dia tak bisa kan menikahkan anak saya, karena dia tak bisa menikahkan anak saya, maka dia tak bisa mewakilkan kepada orang lain. Wajazah dan boleh apa tawakul, apa perwakilan. Wajazah dan boleh apa perwakilan fil ma'lumih, di dalam sesuatu yang diketahui. Fil ma'lumih, di dalam sesuatu yang diketahui, min wajahin, dari satu aspek. Min wajahin, dari satu aspek. Wala yasihu, dan tidak sah ikrarun, apa ikrar, apa pengakuan. Ikrarun, apa pengakuan, alaman, atas orang. Wakalah, yang mewakilkan siapa man. Alaman, atas orang, wakalah, yang mewakilkan siapa man. Sesuatu yang diwakilkan, yang bisa diwakilkan adalah sesuatu yang diketahui sekalipun dari satu aspek. Artinya sesuatu yang akan diwakilkan itu tetap boleh dari sesuatu yang tak diketahui. Misalnya saya wakilkan kamu untuk menjualkan sepeda motor saya, salah satu di antara motor saya. Motornya banyak, maka tak boleh karena tidak maklum. Dan tidak boleh wakil berikrar terhadap muwakil. Ikrar ini adalah informasi tentang hak yang memberatkan kepada orang lain. Kalau misalnya wakil berikrar atas nama muwakil, maka tak sah. Contoh seperti ini. Misalnya saya mewakilkan kepada si A. Si A ini kemudian mengaku kepada orang lain bahwa saya memiliki hutang sekian, maka itu tidak sah. Wakil saya mengatakan Mu'tasim billah itu memiliki hutang kepada si Zaid sebanyak 100 juta, misalnya kayak gitu kan. Maka ikrar pengakuannya wakil saya itu tidak bisa dibenarkan. Tak sah. Karena memberatkan orang lain. Walam yabi, dan tidak sah apa wakil. Walam yabi, dan tidak boleh menjual siapa wakil. Walam yabi, dan tidak boleh menjual siapa wakil. Tak boleh menjual min nafsihi, kepada dirinya wakil. Min nafsihi, kepada dirinya wakil. Min bermakna lam. Aili nafsihi. Tidak boleh menjual siapa wakil min nafsihi, kepada dirinya wakil. Wala banin tiflin, dan anak kecil. Dan tidak kepada anak kecil. Wa majnunin, dan anak yang gila. Wa majnunin, dan anak yang gila, walau biiznin, sekalipun dengan izin. Walau biiznin, sekalipun dengan izin. Misalnya saya mewakilkan kepada si A untuk menjualkan sepeda motor saya, maka si A itu tidak boleh menjualkan sepeda motor saya kepada dirinya sendiri. Tak boleh. Saya misalnya karena si A itu sudah mendapatkan izin dari saya untuk menjual sepeda motor saya, si A tetap tak boleh menjual kepada dirinya sendiri, karena akan terjadi ittihadul qabid wal mukbid. Terjadi dua peran dilakukan oleh satu orang. Dia sekaligus menjadi, di samping dia menjadi orang yang menjual, juga menjadi orang yang membeli. Tak boleh. Sekaligus misi atau visi di antara keduanya, mustari dan penjual dan pembeli, itu beda. Kalau penjual itu mengharapkan harga setinggi-tingginya, sedangkan pembeli menginginkan atau mengharapkan harga serendah-rendahnya, sehingga akan bentrok. Kalau dia menjadi menjadi penjual, dia seharusnya mengharapkan harga setinggi-tingginya,
Tapi di satu sisi dia juga sebagai pembeli yang mengharapkan harga serendah-rendahnya. Sekaligus dia sebagai orang yang memberikan atau menjual, tapi di satu sisi juga sebagai orang yang membeli. Tak bisa dua peran dilakukan oleh satu orang, sehingga tak boleh. Dan juga tak boleh, tak sah menjual kepada anak kecil dan orang gila, tak boleh. Jadi kalau ada wakil disuruh menjualkan barang-barangnya, maka tak boleh dijual kepada anak kecil. Bahwa adapun wakil aminun ialah terpercaya. Aminun ialah terpercaya. Terpercaya ini maksudnya misalnya wakil melakukan kesalahan, ada kerusakan yang terjadi kepada barang yang diwakilkan. Contoh tadi kan sepeda motor. Ternyata sepeda motor saya rusak di tangannya wakil. Orang yang saya suruh untuk menjualkan motor saya. Rusak ternyata motor saya. Maka si wakil ini tak bertanggung jawab. Tak perlu ganti rugi. Karena dia itu sudah amanah. Amanah karena saya sudah mengamanahkan sepeda motor saya kepada wakil saya. Sehingga kerusakan yang terjadi kepada motor saya tadi, itu tak perlu ditanggung jawab oleh si wakil. Wabitafritin domin, dan sebab kelalaian domin, menanggung siapa wakil atau ganti rugi siapa wakil. Kecuali kalau misalnya wakil saya tadi, orang yang saya suruh minta tolong untuk menjualkan sepeda motor saya tadi, lalai. Misalnya selama seharian nggak dimatikan kontaknya sampai akinya jebol, misalnya kan rusak, itu kan karena kelalaian. Atau ditempatkan, diletakkan di pinggir jalan, kontaknya tidak diambil, kan lalai. Maka kalau terhilang, wakil saya harus mengganti. Selama dia tidak lalai, maka kerusakan atau apapun kerusakan yang terjadi pada motor saya, dia tak perlu mengganti rugi. Yu'zalu bil azlih wa yuma'in wajin. Yu'zalu, dipecat siapa wakil bil azlih, dengan mengundurkan diri. Bil azli ini bisa dua kemungkinan, bisa mengundurkan diri, bisa dipecat oleh muwakil, orang yang mewakilkan. Wa yumain, dan sebab ayan, wajinin, dan gila. Wakil bisa terpecat, bisa tidak jadi wakil lagi, bisa tidak menjadi wakil lagi, karena dia mengundurkan diri. Pak, saya tak mau menjadi wakilmu lagi. Ya sudah, berarti dia sudah tak jadi wakil. Atau karena saya memecat dia, maka dia tak menjadi wakil. Atau karena dia ima, ahyan, berarti sudah lepas sifat kewakilan darinya. Atau dia gila, maka dia sudah tidak menjadi wakil. Babul ikrori, adapun ini ialah bab tentang ikror. Ikror, pengakuan. Ikror, pengakuan. Kalau di dalam fikih, di dalam istilah-istilah fikih, ada tiga istilah yang mirip-mirip. Yang pertama ikror, yang kedua dakwah, yang ketiga adalah syahadah. Ada tiga fan, ada tiga materi di dalam fikih yang mirip. Yang pertama ikror, yang kedua dakwah, nanti akan ada bab dakwah, ada bab syahadah, mirip. Perbedaannya adalah ikror ini adalah apa ya? Kalau bahasanya itu ikhbarun bihaqqin lil ghairi ala nafsihi, adalah menginformasikan sebuah hak yang memberatkan kepada diri sendiri dan menguntungkan kepada orang lain. Itu ikror. Menginformasikan sebuah hak yang memberatkan kepada diri sendiri dan menguntungkan kepada orang lain, itu ikror. Contohnya, si A mengaku kepada si B bahwa si A ini punya hutang 100.000. Itu namanya ikror. Si A ngomong kepada si B. Si B atau Omar ngomong kepada si Zaid. Zaid, aku punya hutang kepadamu 100.000. Itu namanya ikror.
Karena si Zaid ngomong kepada Umar tadi kan ya. Zaid ngomong kepada Umar bahwa Zaid punya hutang 100.000. Informasi yang dilakukan oleh Zaid kepada Umar bahwa Zaid punya hutang kepada Umar itu adalah ikrar. Karena memberatkan kepada Zaid, aku punya hutang kepadamu 100.000, kata Zaid. Itu kan memberatkan dan menguntungkan kepada orang lain atau Umar. Itu namanya ikrar. Tapi kalau dakwah adalah menginformasikan sebuah hak yang menguntungkan kepada dirinya sendiri tapi memberatkan kepada orang lain. Kebalikannya, ya kan? Menguntungkan diri sendiri dan memberatkan kepada orang lain, itu dakwah, atau yang disebut dengan tuduhan, menuduh atau mengklaim sebuah hak. Berarti contohnya tadi Zaid mengklaim Umar punya hutang kepada Zaid. Zaid, kamu punya hutang kepada saya 100.000. Ini namanya dakwah. Ada babnya sendiri-sendiri. Kalau ikrar tadi, Zaid ngomong bahwa Zaid punya hutang kepada Umar. Beda kan ya? Kalau syahadah adalah ikhbarun bihaqqin lil ghairi alal ghairi. Lil ghairi alal ghairi. Adalah menginformasikan sebuah hak yang memberatkan kepada orang lain juga menguntungkan kepada orang lain. Memberatkan kepada orang lain, menguntungkan kepada orang lain. Contoh misalnya sekarang ada si C. Si C ini mengatakan bahwa si A punya hutang kepada si B. Atau contoh lain, Bakar. Bakar mengatakan kepada si Zaid bahwa Zaid ini punya hutang kepada si Umar. Ya kan? Berarti informasi yang diberikan oleh Bakar memberatkan kepada Zaid dan menguntungkan kepada Umar. Dirinya sendiri tak terlibat, hanya bersaksi. Mirip. Babnya ada masing-masing. Yang kita bahas adalah ikrar, adalah sebuah pengakuan atau informasi yang memberatkan kepada diri sendiri tapi menguntungkan kepada orang lain. Wa inna ma yasihu, dan hanya saja sah apa ikrar ma taklifin, bersama taklif. Taklif ini beban syariat atau yang kita kenal dengan mukallaf. Tau'an dengan kehendak sendiri. Tau'an dengan kehendak sendiri, walau fi maradin makhufin, sekalipun di waktu sakit yang dikhawatirkan mati. Walau fi maradin makhufin, sekalipun di waktu sakit yang menyebabkan mati atau yang dikhawatirkan mati. Syaratnya, saat sahnya ikrar, yang pertama, orang yang berikrar tadi haruslah mukallaf. Sehingga ikrar yang dilakukan oleh anak kecil, ikrar yang dilakukan oleh orang gila, itu tak sah. Harus mukallaf. Mukallaf maksudnya baligh dan berakal. Sudah sampai kepada tingkatan baligh dan masih berakal. Anak kecil belum baligh, tak sah melakukan ikrar. Anak kecil mengatakan, aku punya hutang kepadamu 1.000 perak. Tak sah, karena belum baligh. Atau orang gila mengatakan, aku punya hutang kepadamu. Tak sah, karena belum berakal. Yang kedua, harus kehendak sendiri tanpa terpaksa. Kalau misalnya ada orang berikrar, tapi karena paksaan dari orang lain, maka ikrarnya itu tidak sah. Ikrarnya tidak sah. Kenapa kok ada ikrar yang sah dan ikrar yang tak sah? Begini, kalau misalnya kamu sudah melakukan ikrar, misalnya kamu sudah mengatakan, aku punya hutang kepadamu, maka ucapanmu ini tak bisa ditarik kembali. Maka kamu benar-benar punya hutang. Tak bisa ditarik kembali. Enggak jadi, aku enggak punya hutang kepadamu. Enggak bisa. Maka kamu tetap punya hutang kepada temanmu. Harus bayar. Misalnya kamu mengatakan, aku punya hutang kepadamu 10.000, kamu harus bayar 10.000. Tak bisa dibatalkan. Makanya jangan ikrar. Harus. Kayaknya aku punya hutang nasi kepada kamu ya. Iya, aku punya hutang ke kamu nasi 10.000 Korea misalnya gitu kan ya. Harus bayar 10.000. Kalau kamu adalah orang yang mukallaf, maksudnya baligh dan berakal dan tanpa terpaksa. Kalau misalnya dipaksa nggak bisa, tak sah.
Contohnya dipaksa, ayo kamu ngomong, kamu punya hutang ke saya 10.000, dipaksa. Ternyata ngomong tak sah. Tetap sah sekalipun di waktu dia sakit yang dikhawatirkan mati. Pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan apa itu marad makhuf, sakit yang dikhawatirkan mati. Sudah kronis lah. Atau di tengah lautan, kemarin sudah saya jelaskan. Di tengah atas, saya lapar mati ya kan, hampir mati. Itu juga marad makhuf. Pengakuannya orang yang sakit hampir mati itu juga sah. Sah. Warusdi ini atof ke ma'ataklifin. Warusdi dan apa rusyad ini ya? Rusyad ini sebenarnya kan ada dua, teman-teman. Rusyad ini gampangnya adalah sudah ada, maknanya adalah rusyad, ar-rusdu. Rusyad ini ada dua, ada rusyad fid dini, ada rusyad fil mali. Ada pandai di dalam agama, ada pandai di dalam harta. Makanya di dalam, kalau pandai di dalam agama itu disebut solahuddin. Kalau pandai di dalam harta dikatakan solahul mal. Yang kita bahas adalah rusyad fil mali, adalah orang yang apa ya, mutlak tasarrufnya, tidak di rusyad itu sudah tidak dibatasi untuk melakukan tasarruf. Rusyad namanya apa rusyad ya? Kayak sudah dewasa, kan ada bani, ada rusyad, ada mumayyiz. Para rusyad itu sudah pandai lah kayak gitu. Kira-kira sudah pandai, maknanya pandai saja enggak apa-apa. Warusdi dan sudah pandai. Pandai di sini maksudnya tak dibatasi untuk melakukan tasarruf di dalam harta. Karena kan kemarin sudah dijelaskan tentang hajar, orang-orang yang dibatasi untuk melakukan tasarruf di dalam hartanya. Ini rusyad, orang yang tidak dibatasi melakukan tasarruf. Idh iqraruhu bil mali. Ketika iqraruhu adapun iqrarnya mukallaf bil mali ialah dengan harta. Maksudnya syarat rusyad ar-rusdu atau ar-rusdu ini diperhitungkan harus ada rusyad kalau iqrarnya itu berkaitan dengan harta. Kalau iqrarnya itu tidak berkaitan dengan harta, tak perlu rusyad. Contohnya seperti iqrar tentang had kisos misalnya. Aku memiliki had kisos misalnya. Mengaku seperti itu kepada orang lain. Maka tak diwajibkan rusyad, tak harus rusyad. Artinya ada orang yang apa ya, orang idiot misalnya berikrar tentang had atau kisos, maka ikrarnya itu sah karena tidak ada kaitannya dengan harta. Wasohha dan sah al istithna'u, apa istithna? Bittisolin dengan bersambung. Bittisolin dengan bersambung. Ada istisna. Istisna ini adalah pengecualian. Di dalam nahwu kan sudah dijelaskan tentang istisna. Contohnya seperti li Zaidin alayya asyaratun illa apa misalnya? Li Zaidin asyaratun illa salasatan atau illa dirhaman misalnya, illa wahidatan. Aku punya hutang kepada Zaid 10 kecuali 3 misalnya, kayak gitu kan ya. Berarti dia punya hutang 7. Aku punya hutang kepada Zaid 10 kecuali 3, berarti punya hutang 7. Asah istisna seperti ini kecuali itu. Jadi 3 itu adalah mustasna, 10 itu mustasna minhu. Illa itu adalah alat istisna atau adatul istisna. Boleh melakukan istisna di dalam ikrar, cuman harus ittisol. Kalau tidak ittisol, misalnya masih berhenti atau diselah-selahi dengan kata-kata lain yang tak berkaitan dengan ikrar, maka istisnanya tidak sah. Kalau tidak sah, maka dia tetap memiliki hutang 10. Misalnya, aku memiliki hutang kepada Zaid 10. Masih diam atau masih ngobrol kepada temannya. Kecuali 3. Maka hutangnya tetap 10. Karena istisna yang dia lakukan tidak sah.
Atau lagi istisnanya itu tidak boleh menghabiskan kepada mustasna minhu. Contohnya, aku punya hutang kepada Zaid 10 kecuali 10. Tak boleh. Tak sah istisnanya. Kalau tidak sah berarti dia tetap punya hutang 10. Aku punya hutang 10 kecuali 10. Bukan berarti tak punya hutang, Bos. Enggak. Dia malah punya hutang 10. Kenapa? Karena istisna yang dia lakukan itu tak sah. Kalau tak sah, berarti dia tetap punya hutang 10. Kayak gitu. Kalau berhentinya karena bernafas misalnya, atau karena bersin, aku punya hutang kepada Zaid 10, kecuali 3, misalnya, sah, tak masalah. Atau karena bersin, 10, masih bersin atau batuk, kecuali 3, sah. Berarti dia punya hutang 7. An haqqina laisar ruju'u yuqbaluh. An haqqina dari hak kita. Laisah tidak ada hak kita, maksudnya hak adami, hak-hak yang berkaitan dengan manusia, hakul adam. Laisah tidak ada ar-ruju'u, apa rujuk, yuqbaluh ialah diterima, apa rujuk. Ar-ruju'u apa rujuk, yuqbaluh ialah diterima, apa rujuk. Bal haqqu rabbi, akan tetapi adapun haknya Tuhanku, farrujuh maka adapun rujuk, afdaluh ialah lebih utama. Rujuk maksudnya apa ya? Membatalkan. Rujuk namanya menganulir, membatalkan. Ikrar itu boleh dibatalkan. Ikrar itu ada yang boleh dibatalkan, ada yang tak boleh dibatalkan. Kalau ikrar itu berkaitan dengan hakul adami, contoh seperti harta, hutang, kayak tadi saya contohkan, aku punya hutang kepadamu 10.000, maka benar punya hutang, tak bisa dibatalkan, tak bisa. Kalau berkaitan dengan harta anak Adam, dengan manusia, hartanya manusia. Tapi kalau berkaitan dengan hakullah, maka disunnahkan atau lebih utama untuk dirujuk. Misalnya, aku tadi pagi berzina. Ucapanmu seperti itu kan memberatkan ikrar namanya. Tapi karena berkaitan dengan hakullah, maka disunnahkan untuk dibatalkan. Enggak, tadi itu bukan zina, saya cuma bercanda. Begitu kan, sunnah. Sunnah kalau haknya itu berkaitan dengan hakullah. Kenapa kok beda? Kalau hakullah itu boleh untuk membatalkan ikrarnya, ucapannya tadi boleh dibatalkan, tapi kalau hakul adami itu tak boleh dibatalkan. Karena kalau hakul adami itu sifatnya adalah musyahah atau pertengkaran, pertikaian atau intolerir. Sedangkan hakullah adalah tolerir. Sifatnya itu adalah toleransi. Kalau hak-hak yang bersifat berkaitan dengan haknya Allah, toleransi. Ya contohnya kan kalau misalnya kamu punya hutang kepada temanmu, pasti harus bayar ya kan? Harus bayar. Kalau tak bayar atau ya kan? Acarok. Itu bukti bahwa hakul adami sifatnya adalah intolerir. Tapi kalau hakullah, hak yang berkaitan dengan Allah, sifatnya adalah toleransi. Adalah rahmat, rahim. Rahmannya Allah, rahmatnya Allah. Sehingga kalau mengaku memberatkan kepada diri sendiri tapi berkaitan dengan hakullah, disunnahkan untuk rujuk. Saya tadi berzina, maka disunnahkan untuk enggak, saya enggak berzina tadi. Begitu kan sunnah. Makanya Rasul dulu ketika ada sahabat mengaku kepada Rasulullah, tadi siang di siang bulan Ramadan saya tadi itu melakukan jima dengan istri saya di siang bulan Ramadan. Pada Rasulullah, mungkin kamu cuman mencium misalnya. Kamu cuman enggak sampai masuk misalnya, kayak gitu kan ditawar oleh Rasulullah supaya sahabat tadi membatalkan ucapannya karena berkaitan dengan hakullah. Tapi kalau hakul adami wajib, tak bisa dibatalkan. Tak bisa dibatalkan kalau hakul adami. Tapi hakullah ini ada dua teman-teman. Ada yang sifatnya hukubat, sanksi, ada yang sifatnya itu maliyah. Yang dimaksud di sini, hakullah yang bisa dirujuk, yang bisa dibatalkan adalah hakullah yang bersifat hukubat atau sanksi. Bisa, seperti tadi, seperti apa ya?
eh, seperti zina tadi kan ya. Had zina itu kan hukuman sanksi dari Allah. Itu disunnahkan untuk dibatalkan. Tapi kalau hakullah yang bersifat yang apa ya, basisnya adalah harta, seperti zakat, seperti kafarat, itu tak bisa dirujuk. Misalnya kamu, aku sekarang memiliki kewajiban kafarat sumpah, tak boleh dibatalkan, harus kamu tunaikan, harus kamu laksanakan. Karena meskipun itu hakullah, tapi sifatnya adalah maliyah, berkaitan dengan harta. Waman barang siapa aqarrah ialah berikrar atau mengaku siapa man bimajhulin dengan suatu yang tidak diketahui atau ambigu, mengaku siapa man bimajhulin dengan suatu yang tidak diketahui, kubilah maka diterima bayanuhu apa penjelasannya aman, diterima atau menjelaskan bikul lima dengan setiap sesuatu, bikul lima dengan setiap sesuatu, tamawalah yang bernilai harta apa ma, tamawalah yang bernilai harta apa ma. Seseorang misalnya berikrar terhadap sesuatu yang majhul, ambigu, maka itu diterima tapi harus dijelaskan, harus diklarifikasi. Aku punya hutang kepada kamu, kayak kan tak jelas punya hutang berapa ya kan? Sah, tetap sah. Cuman harus diklarifikasi, punya hutang berapa, begitu kan? Dan penjelasan dari mukir, orang yang berikrar tadi, diterima apapun penjelasannya selama itu sifatnya mutamawwal, masih bernilai harta. Aku punya hutang kepadamu, maksudku itu adalah 10.000, berarti punya hutang 10.000. Oh enggak, maksudku itu adalah 1.000, berarti punya 1.000, hutang 1.000. Kalau misalnya menjelaskan tapi dengan sesuatu yang tak bernilai harta, aku punya hutang kepadamu, punya hutang apa? Taman cok misalnya gitu kan, atau tai sapi, kan tak berharga, maka tak diterima. Maka penjelasannya itu tidak diterima, harus dijelaskan. Babul ariyati. Adapun ini ialah bab ariyah, tentang pinjaman. Ini penting kalau ariyah ini, karena sering pinjam-pinjam kan, apalagi di pondok. Pinjam pennya, pinjam cebok, pinjam mukena, pinjam laptop, ariyah. Di dalam ariyah ini ada apa ya? Rukun. Rukun yang pertama adalah musta'ir. Musta'ir itu adalah peminjam. Yang kedua mu'ir. Mu'ir ini adalah orang yang pemilik barang, atau orang yang meminjamkan. Mu'ir. Musta'ir adalah peminjam, mu'ir adalah orang yang meminjamkan, mu'ar adalah suatu yang dipinjam atau yang dipinjamkan. Mu'ar adalah suatu yang dipinjamkan. Jadi ada musta'ir, ada mu'ir, ada mu'ar. Musta'ir adalah peminjam, mu'ir adalah yang meminjamkan, mu'ar adalah suatu yang dipinjamkan, barang yang dipinjamkan. Mu'ar bisa juga disebut dengan musta'ar. Kalau mu'ar adalah suatu yang dipinjamkan, kalau musta'ar adalah suatu yang dipinjam. Mu'ar dan musta'ar sama. Satu yang dipinjamkan dan satu yang dipinjamkan sama saja. Itu ariyah. Tasihhu as-sah apa ariyah? In waqqataha au atlaqo. In waqqatah jika memberikan waktu siapa mu'ir. Mu'ir adalah orang yang meminjamkan. Memberikan waktu kepada ariyah au atlaqoh atau mutlakkan siapa mu'ir. Au atlaqoh atau mutlakkan siapa mu'ir. Fi ainin di dalam benda. Intifa'uha yang ada pun manfaatnya ain, ma'al bako ialah bersama tetap. Ma'al bako ialah bersama tetap. Ariyah atau pinjaman ini ada dua, ada yang mu'akkad, ada yang mutlak. Kalau yang mu'akkad diberi batasan waktu. Aku pinjam sepeda motornya ya sampai nanti sore,
Berarti itu makot, dibatasi sampai nanti sore. Ada yang mutlak, aku pinjam motormu, ya sampai besok 2 hari 3 hari bebas, karena tidak diberikan waktu tadi. Jadi ada dua, ada yang makot, ada yang mutlak. Dan sahnya ariyah ini pada benda yang diambil manfaatnya, bendanya tetap. Jadi ariyah itu kan meminjam bukan barangnya yang dipinjam, tapi manfaatnya. Bukan barangnya, tapi manfaatnya. Jadi kita hakul intifa adalah berhak untuk mengambil manfaat dari barang yang kita pinjam. Kita hanya berhak untuk memanfaatkan, meminjam manfaat. Bendanya harus tetap. Dari definisi ini, sesuatu yang tak bermanfaat tak bisa dipinjamkan. Misalnya HP rusak, pinjam. Nah, tak bisa, tak sah karena tidak ada manfaatnya. Atau bermanfaat, tapi bendanya tak tetap. Seperti makanan, kamu pinjam nasi ke temanmu. Bro, aku pinjam nasinya. Ada ya kan? Dimakan habis, berarti tak bisa dipinjamkan. Ariyah pinjaman itu adalah mengambil manfaat dari satu benda, tapi bendanya harus tetap. Tak sah kamu meminjam lilin kepada temanmu, aku pinjam lilinnya. Kan lilin itu kan habis lama-kelamaan, tak sah. Harus minta, aku minta lilinnya, gitu kan. Tapi kalau di bahasa Indonesia, meminjam itu ada dua. Ada namanya meminjam uang dengan meminjam motor, beda kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau meminjam uang, di dalam fikih disebut al-qarduh, hutang namanya. Aku pinjam uangnya, boleh pas ngincam kemudian tak boleh misalnya gitu kan. Kan harus mengembalikan sebagaimana biasa. Ya hutangnya itulah, itu namanya akord kalau di dalam fikih. Kalau misalnya kau minjam sepeda motor, itu namanya ariyah di dalam fikih. Meminjam sepeda motor, ariyah namanya. Meminjam beras, bukan pinjaman, itu namanya korat hutang. Kan biasa kamu minjam pen, aku pinjam penmu kan. Tulis akin ya ibunya sampai tanda misalnya, sampai habis. Itu namanya bukan ariyah. Minta namanya. Kecuali kalau misalnya temanmu sudah tahu bahwa kamu akan menggunakannya, ya habis nanti tintanya, ya nggak masalah kalau seperti itu. Tapi kalau yang dimaksudkan adalah ariyah, benar-benar pinjaman, tak sah. Karena tidak baqa'u ainiha. Yatmanu, menanggung siapa mu'irha kepada ariyah, wa mu'anar raddih dan biaya pengembalian. Wa mu'anar raddih dan kepada biaya pengembalian. Wa fi saumin dan di dalam barang yang ditawar. Wa fi saumin dan di dalam barang yang ditawar. Biki matin dengan harga. Biki matin dengan harga liyaumit talafih, di hari rusak. Atau di hari di mana barang tersebut rusak. Di hari rusak. Ariyah sifatnya adalah tidak seperti tadi, tidak seperti wakalah, yang sifatnya adalah amin. Kalau ternyata barang yang dipinjamkan itu rusak, maka musta'ir, orang yang meminjam harus berganti rugi. Harus. Misalnya kamu pinjam sepeda motornya pecah, bannya kan, kamu harus ganti. Pecah misalnya, pas tabrakan tak ganti, konte, ya kan harus ganti. Tabrakan rusak harus ganti. Kemudian biaya pengembalian, karena rusak kan harus dikembalikan. Butuh biaya misalnya entah itu bensin atau misalnya entah itu karena harus menyewa gerobak misalnya kayak gitu kan ya. Biaya ditanggung siapa? Ditanggung orang yang meminjam. Harus seperti itu. Biaya pengembalian, terus kerusakan yang terjadi kepada barang yang dipinjamkan itu ditanggung oleh musta'ir, orang yang meminjam. Wafi saumin maksudnya begini. Wafi saumin ini sebagaimana kasus di dalam barang yang ditawar. Misalnya kamu nawar balon di pinggir jalan, Pak ini berapa? Dipencet-pencet pas letu. Pak ini berapaan Pak? Misalnya meletus, itu harus diganti rugi. Sama seperti itu. Berapaan Pak? Pencet-pencet pas letu. Ganti.
harus mengganti dengan qimah. Di sini dikatakan biqimatin yaumit talaf, dengan harga barang yang rusak tadi. Kalau misalnya harga barangnya itu fluktuatif, berubah-ubah. Sekarang 50.000, besok 60.000, lusa 70.000, misalnya gitu kan. Rusaknya di hari kedua, manakah harga yang harus diganti? Adalah hari ketika dia rusak, berarti ketika harganya 60.000. Biqimatin yaumit talaf, pokok di hari di mana barang tersebut rusak, harga disitulah yang harus dibayarkan. Wan nasluh wad darruh bila dhamanin, wan nasluh dan anak, wad darruh, nasluh ini adalah keturunan sebenarnya, wad darruh dan apa ya, susu, bila domanin dengan tanpa doman, dengan tanpa menanggung. Artinya begini, kalau misalnya kamu meminjam kambing, kemudian ternyata kambingnya itu sedang hamil, ada susunya, kandungan yang ada di dalam perutnya itu rusak, mati misalnya, kamu tak perlu doman, karena yang kamu pinjam adalah kambingnya itu kan, bukan di dalamnya. Yang kamu pinjam adalah ibunya, induknya. Yang rusak adalah anak yang ada di dalam kandungannya, di dalam rahim si kambing tadi. Maka kamu tak perlu mendoman, tak perlu mengganti rugi. Atau susunya, ternyata susunya rusak misalnya, entah rusak atau karena hilang, dicuri orang misalnya, tak perlu menanggung. Kalau adalah anak dan susu. Wal musta'iruh, adapun musta'ir. Siapa musta'ir? Lam yu'ir, ialah tidak boleh meminjamkan siapa musta'ir bisani kepada orang yang kedua atau pihak kedua. Bisani kepada pihak kedua. Orang yang meminjam tak boleh meminjamkan. Misalnya kamu pinjam buku kepada temanmu, tak boleh kamu pinjamkan kepada orang lain. Biasanya kan kamu pinjam ke perpustakaan kan, buku. Ada temanmu yang minjam, aku pinjamnya, tak boleh. Secara fikih adalah tak boleh, karena kamu hanya hakul intifa, hanya apa ya, hak untuk mengambil manfaat dari buku tadi, bukan hak untuk memberikan kepada orang lain, tidak. Beda dengan ijarah. Kalau kamu menyewa, kamu memiliki hakul manfaat. Yang kamu miliki dari ijarah, dari sewa menyewa adalah hak manfaatnya. Kamu memiliki membeli hak tersebut, hak pada barang yang disewakan. Kamu menyewa sepeda motor, berarti kamu memiliki hak dari sepeda motor tersebut. Sehingga kamu boleh meminjamkan kepada orang lain. Kalau sifatnya adalah sewa menyewa. Tapi kalau sifatnya itu adalah peminjam, kamu hanya berhak mengambil manfaat. Bukan memiliki, hanya mengambil manfaat. Sehingga tak boleh dipinjamkan kepada orang lain. Tak boleh. Kalau ada yang seperti itu, berhenti dari sekarang, sudah tahu hukumnya. Tak boleh orang yang meminjam, tak boleh meminjamkan kepada orang lain. Karena dia bukan pemilik manfaat. Fa'in yu'ir, dan jika meminjamkan siapa musta'ir, orang yang meminjam. Fa'in yu'ir, dan jika meminjamkan siapa orang yang meminjam atau musta'ir. Wahalakat dan rusak apa ariyah. Wahalakat dan rusak apa ariyah tahta yadaihi, di bawah kekuasaannya athani atau pihak kedua. Tahta yadaihi, di bawah kekuasaannya pihak kedua. Yatmanuh, maka menanggung ha kepada ariyah, maka menanggung ha kepada ariyah thanin, siapa pihak kedua. Thanin, siapa pihak kedua. Walam yarji, dan tidak boleh menagih siapa thanin, tak boleh menagih alaihi kepada musta'ir, alaihi atas musta'ir. Tadi musta'ir, orang yang minjam, tak boleh meminjamkan kepada orang lain. Kalau ternyata musta'ir tetap meminjamkan kepada orang lain, dan ternyata barang yang dipinjamkan rusak di tangannya orang kedua,
maka yang mengganti rugi atau yang bertanggung jawab adalah pihak kedua, orang yang dipinjamkan oleh orang yang meminjam. Maka dia yang mengganti, pihak kedua lah yang mengganti rugi. Dan pihak kedua tak boleh meminta ganti rugi kepada musta'ir. Tak boleh. Karena misalnya kan begini. Contohnya Zaid meminjam sepeda motor kepada Umar, ya kan? Oleh Zaid sepeda motornya ini dipinjamkan kepada Bakar. Ternyata sepeda motornya ini rusak di tengahnya Bakar. Maka Bakar harus mengganti rugi kepada Umar. Harus ganti ruginya kepada Umar, bukan kepada Zaid. Kan tadi Bakar sudah memberikan uang ganti rugi kepada Umar. Bukan lantas, bukan karena dia sudah memberikan uang kepada Umar, kemudian Bakar ini minta ganti rugi kepada Zaid. Tak boleh. Bakar, tadi saya motor yang kau pinjamkan ke aku, itu rusak dan Umar minta ganti kepada saya. Nanti kamu bayar ke saya, gak bisa kalau seperti itu. Tak bisa. Tak boleh. Karena sebenarnya si Zaid tak berhak untuk meminjamkan sepeda motor kepada si Bakar. Itu adalah konsekuensi. Babul wasdi, wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.